Shalom. Dimanapun kita berada, kita bersuka cita merayakan Paskah, kuasa kebangkitan Kristus. Kelepasan dari dosa oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Dan kebangkitan merupakan kemenangan atas kematian. Itu adalah musuh terakhir yang dikalahkan. Oleh karena itu saya akan memulai firman Tuhan ini dengan kematian Kristus lebih dulu, kebangkitannya kemudian. Dalam kitab Keluaran pasal 12, ayat 18, 19, kemudian 21 dan 23. Kita membaca sekaligus demikian. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Kemudian kita baca lagi. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Luar biasa saudara sekalian. Sebagai pendahuluan daripada kematian dan kebangkitan Kristus itu, maka kita lihat saudara sekalian, di situ orang harus makan selama 7 hari roti yang tidak beragi untuk menyebut Pesah, hari kelepasan bagi umat Yahudi saudara sekalian. Tidak boleh makan roti yang pakai ragi. Siapa yang melanggar itu harus dilenyapkan, harus mati. Saudara-saudara, kemudian sudah itu sembelihlah anak domba Paskah. Darahnya itu disapukan. Darahnya itu disapukan pada hisop, lalu kemudian ambang pintu, kemudian tiang pintu. Kemudian tidak boleh keluar rumah. Harus ada di dalam rumah sampai pagi. Ini semua melukiskan saudara sekalian kesucian hidup. Sebelum kita merayakan kemenangan, maka kita harus tidak boleh makan beragi. Kita harus suci, bersih. Ingat Tuhan Yesus juga memberi pesan. Jangan kamu makan ragi orang Farisi. Demikian juga sekarang saudara sekalian. Kita melihat di situ ayat 23, Tuhan jalan akan menurunkan tulah atas Mesir. Tulah atas dunia diturunkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan masih akan datang. Untuk menghukum setiap orang yang melawan Allah, yang berdiri dengan segala kesombongannya. Pada waktu itulah kita tidak boleh keluar rumah.
Pada waktu itu, saudara sekalian, kita harus bersembunyi dalam rumah kita. Dan kalau nanti pada waktu tulah itu datang, malaikat mendatangkan tulah itu, lalu mereka melihat ada tanda darah, maka itulah Pesah, artinya kelepasan bagi bangsa Israel dari perbudakan di negeri Mesir. Setelah 430 tahun diperbudak di sana. Saudara-saudara, lalu mereka berjalan keluar menuju tanah Kanaan. Tapi kita lihat ada lagi hal yang kedua. Tantangan dan cobaan di tengah jalan. Bukan berarti kita mulai keluar lalu semua kita berhasil. Tapi di tengah perjalanan ada cobaan, ada tantangan. Itu kita bisa baca dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 8. Di sana dikatakan demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati. Lalu kemudian saudara sekalian, ayat selanjutnya, mereka berkata-kata melawan Allah, melawan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel itu yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Luar biasa, saudara-saudara. Jangan dikira kita perjalanan langsung berhasil, saudara-saudara. Ayat itu mengatakan di tengah jalan mereka tidak dapat menahan hatinya. Untuk apa? Melawan Musa, pemimpin, melawan Allah, Tuhan, pencipta yang membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berteriak, mengapa kami dibawa keluar dari Mesir? Mesir tempat yang enak, tempat di mana kami memuaskan segala keinginan kami. Di sini tidak ada roti, tidak ada air, makanan pun memuakkan. Kita lihat sudah sekali manusia itu makan, minum, pemuasan keinginan hawa nafsunya. Ini yang paling ditekankannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Lalu kemudian mereka yang berontak kepada pemimpin, mereka yang berontak kepada Allah, Tuhan mendatangkan ular tedung, memagut mereka sampai banyak yang mati, sudah sekalian. Tapi itu membuat mereka sadar, memang setiap tulah itu punya arti, membuat manusia sadar bahwa dirinya terbatas. Hari ini sudah sekalian kita melihat Tuhan membuat mereka sadar. Lalu kemudian mereka berkata, kami berdosa. Kami melawan Tuhan dan melawan Engkau.
kami telah berbuat dosa. Ada satu pengakuan. Di mana ada pengakuan, di situ ada pemulihan. Saudara-saudara, lalu Tuhan berkatakan, buatlah lembaga ular teduh dari tembaga. Ular itu lambang daripada setan. Ular itu lambang daripada dosa. Tetapi harus dibuat dari tembaga. Tembaga itu lambang dari penghukuman. Jadi dosa itu harus dihukum. Dan digantung di atas kayu. Supaya setiap orang yang memandang lembaga ular tembaga itu, dia akan hidup. Demikian firman Tuhan. Dosa datang dari gaya hidup Mesir. Gaya hidup duniawi. Zaman sekarang manusia itu berlomba-lomba untuk hebat dengan gaya hidup. Saya lagi merenung yang dalam. Pelayanan zaman sekarang. Orang selalu berpikir untuk berhasil. Pelayanan pun berlomba-lomba untuk berhasil. Sehingga banyak pertentangan dari sana sini. Banyak orang sudah sekarang menunjukkan dia yang paling berhasil. Sehingga banyak pendeta-pendeta sudah sekarang bertentang-tentang satu sama lain. Tetapi sudah sekalian, pelayanan sejati bukan untuk berhasil. Tapi rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau pelayanan berhasil, itu bagi dunia. Ujung-ujungnya hukuman Allah. Tapi kalau pelayanan rendah hati, itu bagi Allah. Ujung-ujungnya pahala dari sorga. Disitulah perlu pengakuan dosa karena gaya hidup. Dalam perjanjian lama banyak sekali ditulis. Raja-raja bangsa Israel. Ada yang jahat melawan Allah. Ada sebagian mentaati Allah, tapi tidak dengan sepenuh hati. Mereka masih menoleh ke belakang, menoleh ke Mesir. Berapa banyak hidup manusia seperti itu menoleh ke belakang. Masih ingatkah istri Lut? Sudah keluar satu keluarga, tapi hatinya tetap ke belakang. Ke Sodom, dia menoleh ke belakang. Dan dia mati sekaligus menjadi tiang garam. Syukur di sini Tuhan mengadakan jalan keluar. Supaya barang siapa yang memandang lembaga ular tembaga yang tergantung itu. Lambang dosa, lambang hukuman. Dinaikkan di atas tiang. Maka orang yang memandang itu pasti sembuh, pasti pulih. Nah, demikianlah sampailah kita. Kalau Pesah, kelepasan itu bagi bangsa Israel, maka Paskah itu adalah kelepasan bagi manusia dari perbudakan dosa. Perbudakan Mesir, perbudakan dosa, perbudakan hawa nafsu. Apa yang ditulis dalam perjanjian lama, itulah sudah sekian gambaran daripada apa yang dialami dalam perjanjian baru. Perjanjian lama itu contoh satu bangsa keturunan Abraham, bangsa Israel. Tapi perjanjian baru ditujukan bukan untuk satu bangsa. Untuk semua bangsa yang mau percaya kepada Yesus. Kita baca sudah sekarang ya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16. Di situ kita membaca demikian. Sama seperti Musa
meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesah, kelepasan Israel bagi satu bangsa. Tapi Paskah itu dimaksudkan kelepasan semua manusia yang percaya kepadanya, yang memandang lembaga ular tedung itu hidup. Demikian juga siapa yang memandang dengan imannya, dengan hatinya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang diberikan kepada manusia. Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Siapa anak manusia itu? Siapa anak manusia yang memberikan kelepasan itu? Dalam silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat yang ke-1 kita membaca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dari 3 kali 14 keturunan, semua 42 keturunan, yang disebut cuma 2 nama. Yesus, anak Daud, anak Abraham. Luar biasa, saudara sekalian. Pertama-tama kita melihat, saudara sekalian, Abraham. Anak Daud, tengah-tengah, Abraham pangkalnya. Abraham itu bapak orang percaya. Saudara-saudara, jadi kita melihat, dialah oleh karena iman dibenarkan. Dialah bapak daripada orang percaya. Dan kalau kita melihat dalam kitab Galatia pasal 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Luar biasa. Siapa yang beriman kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia itu orang yang beriman. Mereka itu adalah anak-anak Abraham yang mendapat bagian daripada janji Allah kepada Abraham. Ayat berikutnya kita baca ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat berikutnya menyatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lalu kemudian ayat yang terakhir, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu maksudnya Yesus, anak Daud, anak Abraham. Pangkal iman supaya berkat Abraham itu turun atas kita sekalian. Lalu sesudah Abraham disebut tengah-tengahnya adalah anak Daud. Anak Daud. Saudara-saudara, kita tahu dalam Injil Lukas pasal 2, ketika cacah jiwa yang pertama diperintahkan oleh Kaisar Agustus, maka baliklah Yusuf dan Maria ke Bethlehem, sebab dia berasal dari keturunan Daud. Dan kemudian di sana dilahirkanlah Yesus Kristus Tuhan.
Sehingga dituliskan Yesus anak Daud. Apa yang dikatakan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 13 dan 16. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Allah yang memilih Daud melalui Nabi Samuel telah menubuatkan dia, Daud, akan mendirikan rumah bagi nama Allah dan akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Daud sudah mati, tapi apa maksudnya mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya? Kita melihat ayat 16, saudara sekalian. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan keturunan Daud. Daud sudah meninggal, tapi tahtanya kokoh untuk selama-lamanya. Dalam wujud gereja Tuhan, anak Abraham yang percaya mendapat berkat yang sama. Dalam wujud gereja Tuhan sepanjang zaman sampai hari ini, saudara, inilah keturunan Daud. Sehingga saudara, dalam Yohanes 3 tadi dikatakan, ya, besar kasih Allah akan dunia ini, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. 700 tahun sebelumnya, Yesaya, nabi yang besar itu, menulis satu nubuatan yang dibuatkannya dalam Yesaya 11 ayat yang pertama dikatakannya. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa satu tunas akan tumbuh, akan keluar dari tunggul Isai. Isai sudah mati, tinggal tunggulnya, tapi bertunas. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Luar biasa, saudara sekalian. Lalu kemudian kita lihat ayat selanjutnya yang menyatakan Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Luar biasa. Ayat 3 yang ada di dalam tunggul Isai itu adalah, saudara sekalian, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Inilah hakim yang adil. Inilah Tuhan yang benar. Ayat 10 dikatakan demikian. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai itu akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi manusia. Oh, rancangan Allah yang panjang, ribuan tahun, sekarang sudah dinyatakan. Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 3, bahwa Yesus menjadi kutuk bagi kita sekalian. Kita yang mesti terkutuk. Dia menggantikan kita. Dia jadi kutuk bagi kita sekalian. Dan Kolose pasal 2 ayat 14 dikatakan, dia sudah menghapus surat hutang kita dengan memakukannya pada kayu salib. Dia mati untuk kita. Hutang kita dibayar. Dipakukan di atas kayu salib.
tapi dia tidak terus mati. Hari ini hari Paskah, sorak-sorai kemenangan. Yesus bangkit. Dalam Matius 28, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kematian harus dalam kemenangan apabila ada kebangkitan. Tidak ada artinya kematian tanpa kebangkitan. Semua guru mati. Semua nabi mati. Tapi Yesus anak Allah memang dia mati. Tapi dia hidup. Musuh yang terakhir adalah mati. Tidak ada manusia. Semua tidur dalam kematian. Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jumat dia disalibkan. Sabtu dia dikuburkan. Sudah. Minggu 3 hari. Cara adat bangsa Israel menghitung tidak 3 hari 3 malam seperti kita, tapi menghitung berdasarkan hari. Meskipun Jumat sedikit beberapa jam, Sabtu 24 jam barangkali, Minggu beberapa jam. Inilah hari yang ketiga. Yesus bangkit. Kematian dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Tidak ada artinya jelaskan kebangkitan tanpa ada kematian. Tidak mungkin terjadi kebangkitan tanpa ada kematian. Di sini 2 hal yang tidak terpisahkan. Sehingga kita melihat apa yang penting dalam Alkitab 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting ialah telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Next. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Ini yang luar biasa. Oh, saudara-saudara yang kasih. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14 kita melihat. 2 Korintus pasal 4 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kuasa kebangkitan Kristus itu akan membangkitkan kita juga. Mati, kubur, bangkit karena dia anak Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Inilah juru selamat. Sekarang dunia ini sedang bergetar. Covid Corona, 200 negara di dunia, saudara sekalian, tersungkur semua. Tahukah saudara, Allah membuktikan kepada manusia yang merasa dirinya mampu, bisa, sanggup, aku dapat. Manusia yang sombong hari ini semua tersungkur kepada penyakit yang kecil, corona, yang dibiarkan Tuhan melanda bangsa-bangsa. Indonesia gemetar. Padahal saya tahu kurban karena TBC di Indonesia jauh lebih besar daripada korban corona. Tapi yang membuat manusia bukan karena corona. Sebab Alkitab menulis
manusia akan mati ketakutan sehubungan dengan apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Tapi sekarang sudah dari peristiwa ini orang lagi menunggu juru selamat. Siapa yang menyelamatkan manusia? Juru selamat itu, saudara sekalian, di Iran mereka bilang Imam Mahdi, yang artinya yang menyelamatkan dunia. Jadi kemudian dikatakan cuma satu janji dalam Alkitab. Juru selamat yang menyelamatkan dunia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu yang disebut sudah sekalian Ratu Adil oleh orang Jawa. Juru selamat, Imam Mahdi, Ratu Adil sedang akan datang. Nah, bagaimana kita bisa mencapai semuanya itu? Kita baca Roma pasal 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini makna yang sebenarnya. Hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Ya, kita lihat sudah sekalian. Apa yang kita lihat? Ya, petunjuknya. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. The way to live is the way to die. Jadi jalan untuk kita bisa hidup itu adalah jalan untuk kita mati. Persoalan terbesar adalah bagaimana supaya kita mati dari kedagingan kita. Dari kesombongan kita. Saya sedih melihat hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba menjadi berhasil. Tapi tidak ada yang berlomba-lomba menjadi rendah hati. Yang satu nembak yang lain. Yang satu merasa lebih besar dari yang lain. Tapi saya katakan the way to live is the way to die. Berapa banyak kita mati dari kedagingan? Berapa banyak kita mati daripada penonjolan diri? Berapa banyak kita mati dari mengagungkan diri kita? Kalau kita bisa mati bersama Kristus dari kedagingan, dari dosa, dari keangkuhan, itulah yang membuat kita hidup. Sehingga sudah sekalian, sehabis corona ini saya pikir setiap orang harus merubah bentuk pelayanannya. Bukan pelayanan yang berhasil, itu duniawi. Tapi pelayanan dalam kerendahan hati, itu surgawi. Pelayanan yang berhasil, itu menantang Allah. Pelayanan dalam kerendahan hati, itu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau demikian kita bisa berkata, karena daging kita sudah mati bersama Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Apa yang paling ditakuti manusia adalah maut. Yesus telah menang atas maut. Sehingga dalam Korintus dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah Paskah. Kemenangan atas segala-galanya. Sebab Yesus adalah pendekar kemenangan itu. Dan kita menyatu dengan Dia. Syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.